Balik lagi di Otomotif bareng gue Gofar Hilman. Buat yang bawel rahayu mana. Sekarang gue kasih videonya perkembangan buat lo. Nah, masih dengan Uwi Krisna di Sokin. Wi, rahayu nih perkembangannya gimana nih? Apa aja yang dirubah? Mesin udah dari mesin lama ke mesin baru. Berarti mounting semua dirubah nih? Betul, yoi. Kemarin mountingnya kan dari Honda ke VW itu banyak banget yang dirubah nih. Kayak bagian sini dirubah nih. Terus bagian sebelah sana juga kiri tuh, kiri. Terus bagian belakang juga. Ya, berarti semua dudukan mesin tuh dirubah? Ganti semua. Oke, berarti kalau misalnya ganti mesin, ganti mounting segala macam, Astroda gimana? Astroda juga rubah tuh cuy. Yang kemarin kan Astrodanya Honda. Ini kan VW nih cuy. Nah, itu perlu penyesuaian lagi. Oh, oke. Gitu. Dan pada akhirnya ketika berarti belum balance ya? Sampai saat ini sih sudah lurus. Kalau dipakai waterpass sudah lurus nih cuy. Cuman karena kini masih ngeraba karena pertama mesin belum jalan, ya kan? Karena kita perlu tahu nih mesin enak apa enggak di bawah jalannya, gitu. Kalau soal miring apa enggaknya itu bukan, kalau menurut gue ya, bukan jaminan nggak center apa nggak enak itu bukan. Tapi kalau misalnya ini nanti mesin udah dites jalan enak, berarti udah lolos lah menurut gue. Oke, balance terakhir berarti ya? Balance terakhir. Setelah mesin hidup, udah enak, rem sudah nempel, oke lanjut kita. Apa lagi nih? Terus gua rubah nanti sistem pengereman cuy. Pengereman? Yoi. Jadi yang dirubah apanya nih pengereman? Kemarin kan kita adain pakai booster sama master nih di sini nih. Karena pakai mesin VW mentok nih cuy. Nah, nanti gua pengen rubah pakai sistem PBR. Power racing gitu ya? Iya, kayak racing gitulah, kayak jadi bentuknya minimalis. Betul, gitu nggak kelihatan supaya bagian sana kosong cuy. Wih, mantap. Tapi kalau misalnya mesin makin kenceng nih, masang disc brake. Disc brake pasti belakang. Jadi sistem pengereman juga pasti gue rubah. Karena kan gue takut lo kan bawanya itu suka ngedrift gitu kan. Luar biasa. Gue parkirnya ngedrift. Luar biasa. Nah, makanya sistem pengeremannya paling belakang gue kasih disc brake yang bagus lah pokoknya gitu. Terus apa lagi nih? Terus ini juga linkage nih cuy. Yang sekarang kan masih pakai linkage nih, ya kan. Nah, gue pengen rubah jadi sistem kabel kayak mobil tahun 2014, 2012 lah gitu. Jadi mungkin yang belum tahu linkage itu apa sih? Ini cuy, nih linkage ini nih. Nih linkage persneling nih. Jadi kan sistemnya masih jadul nih. Kalau zaman sekarang kan udah pakai kabel gitu, pakai selang gitu. Udah oke lah. Jadi nanti pengen gue rubah pakai itu. Jadi linkage itu buat transmisi ya? Betul, transmisinya ya. Benar banget. Dan ini apa lagi nih dari semua? Oh, pendinginan mesin. Oh iya, ada. Nah, pendinginan kemarin kan Honda nih. Udah pasti ke VW kan beda. Nah, ini gue juga custom nih cuy. Jadi nanti si sistem pendingin radiator sama extra fan gue masukin dalam sini cuy. Pentokin. Gitu. Jadi biar kelihatan kosong, melompong. AC bisa berarti? Bisa cuy. AC di bawah nih. Masih manis kan terbentukannya nih? Masih manis banget. Malah gue kasih jaminan nanti selang AC nggak ada yang ke atas, ke bawah semua. Cekut. Bersih ya, clean gitu. Yoi cuy. Oh iya, sama nih satu lagi. Gue dapet ide ini kan dia dinamo starternya masih yang bawaan ya masih bisa dibilang 2000-an jelek lah gitu ya. Nanti gue mau bikin jadi high torque. Jadi lo mau pakai aki kecil pun dia ngangkat. Nggak masalah gitu. Nah, berarti ketika udah dipasang segala macam, betul, kita ternyata punya masalah di mesin nih. Bener. Iya, karena kan dari kemarin kita ngurusin si gearbox mulu. CS-nya Uwi, Bapak montir, tiba-tiba nggak ada. Gue ditinggalin gitu aja. Akhirnya terbengkalai lah. Bener. Nah, pada akhirnya Uwi ketemu dengan satu orang. Betul. Dan orang ini cukup gape nih ya. Wah, gape banget cuy. Kayaknya jawarannya ya. Iya. Kita panggil, ada Om Bimo di sini. Om Bimo. Let's go Om Bimo. Perkenalkan nih, namanya Om Bimo. Om Bimo, pada akhirnya nih Om Bimo yang megang mesin VW gue nih Om Bimo. Kenal Uwi dari mana Om Bimo? Wah, kita kenal dari ini. Karena kita sama-sama penggemar mobil tua nih. Jadi, pada akhirnya ketemulah sama Uwi. Ya ngobrol, ngopi, akhirnya curhat deh dia kan. Tentang mesin ini. Tentang mesin, terus gimana? Maksudnya dinyalain lah. Kalau ini kan ini soal elektrikal ya. Elektrikalnya kan integrate kalau yang VW yang udah tahun di atas 2000. Padahal kata Uwi pengennya
Mas ini proyeknya pokoknya mesin tapi dalemannya masih aslinya. Jadi panel dihilangin semua. Iya. Waduh. Itu dia itu. PR itu saya bilang gitu. Nah, PR itu karena kita harus misahin interkit karena untuk bawaannya mesin yang ini, electricalnya itu kan dia sistemnya kan power supply. Jadi satu dari aki itu masuk ke power supply untuk dibagi kemana-mana. Dan itu modelnya elektrik. Oh, elektrik. Digital modelnya. Nah, terus sedangkan Wi nggak mau elektrik itu ikut semua. Dia hanya pengen mesin ini aja. Akhirnya ya udah kita tertantang nih dengan proyek ini kan. Dan aku nanti laporan ke Big Boss gimana? Nyala saya bilang begini. Yakin lah nyala. Ya udah nyala. Soalnya gini ya Mas Imo. Ya, namanya Gopar ya. Aduh, misalnya nggak cakep, nggak keren, bukan Gopar namanya. Gitu. Nah, iya. Nah, Om Bimo nih. Ya. Apa ini yang udah di klik-klik sama Om Bimo nih? Kemarin karena kita kan fokusnya untuk nyalain mesin ini dulu. Betul. Jadi kita pisah dulu elektrikalnya dan kita mapping dulu jalur kabelnya karena waktu kemarin saya taruh ke belakang, Uwi protes, Mas aku nggak mau ada kabel di sini. Oke, sekarang kita mapping, kita pindah ke kiri ya, fender sebelah kiri. Terus nanti untuk electrical lampunya kita taruh di sebelah kanan, ya fender kanan. Untuk tadi sistem AC segala macam nanti kita taruh di bawah. Nah, terus sudah mapping jalurnya sudah, kita masuk ke ECU-nya karena kita harus refresh ya. Jadi kayak di flash ulang. Di flash ulang itu kita harus ngilangin karena ini dulu matic ya. Betul. Kita harus menghilangin program automatiknya, kita harus menghilangin program immobilisernya, kita harus ngilangin program cruise controlnya. Nah, itu dia untuk PR. ngilangin itu gimana tuh? Itu harus di flashing. Oh, di flashing? Iya, terus kemarin kita cabut ECU-nya karena memang kebetulan aku sendiri tidak fokus di flashing komputer. Akhirnya aku kirim ke teman. Nah, aku kirim ke teman, dia tanya, Mas apa aja yang dihilangin? Sudah saya kasih daftar list. Itu saya coba dilepasin semua immobilizer dan segala macamnya. Saya cuma pengen manajemen engine-nya. Nah, akhirnya sudah datang kita tes. Kemarin sudah nyala. Terus karena kita budek kenceng banget suaranya. Akhirnya aku bilang ke Wi, aku bilang exhaust system dulu. Harus diberesin dulu lah exhaust system. Akhirnya kemarin kita coba pasang dulu leher manifold ya kan. Terus sudah akhirnya kita mau lanjut ke cooling sistemnya. Dan kita berdua bertengkar lagi kemarin posisi mau di mana gitu kan. Ya udah akhirnya posisi di sini saya pengen ini. Oke Mas, yang penting kita sudah mapping semua. Gitu. Nah jadi berarti secara garis besar bahasa awamnya adalah nggak ada komputer lagi nih di sini ya? Masih tetap ada. Masih ada karena ini kan sebenarnya mesin injeksi yang dimana seperti throttle-nya segala macam gas ini dia model gas by wire atau nggak pakai kabel gas. Jadi dia elektronik. Dia pakai motor servo. Itu harus diatur sama ECU-nya juga. Jadi mobil ini masih tertempel ECU, ya, tapi ECU itu hanya bekerja untuk manajemen engine-nya doang. Oh, kalau kelistrikan segala macam dilosin langsung. Iya, untuk tadi namanya dia lampu AC. Itu dia bawaan mobilnya. Itu bawaan mobil. Tantangan berikutnya kita untuk melepas rangkaian dari itu tadi. Jadi ini kan kita masih pakai rangkaian asli mesin. Nah, itu kita nanti harus melepas itu dan kita membuat jalur sendiri. Itu tantangannya. Jadi kita harus memisahkan gampangannya kita memisahkan electrical tadi atau menggabungkan yang electrical tadi ke analog bawaannya mobil. Jadi memang agak PR ketika mobil tua dikawinin sama mesin baru. Apalagi mesin yang udah canggih kayak Eropa gitu ya. Mesin muda ya. Mesin muda di mana dia electricalnya sudah banyakan itu by wire semua alias pakai kabel. Jadi mesin ini pun nanti masih di electricalnya saya siapin juga untuk soket OBD karena kalau mesin ini mogok kita kan akan bengong. Kalau mesin karbunya kalau ini mogok akan bengong kita, makanya kita kasih soket OBD di mana kalau mesin ini ada masalah kita tinggal scanner aja. Jadi casingnya tua, jeroannya muda. Betul. Nah, berarti untuk tahap berikutnya habis tadi beresin electrical gitu, apalagi nih Om Bimo nih?
Untuk yang Untuk mesin, untuk mesin, untuk mesin tadi Mas Uwi seperti Asroda kita kan mesti balan ulang ya. Terus beliau katanya ingin menyeting lagi. Ini posisi mesin gimana biar nanti kap mesin ditutup, ini mesin nggak mengganggu. Jadi kita memang harus setting lagi engine mounting itu kan kemarin udah diberesin sama Mas Wi. Nah, terus cuman kita setting lagi dudukannya sama balancing Asroda biar itu tadi karena posisinya ini sekarang kan agak berubah dari yang mesin bawaan. Jadi kita harus sinkron aja sama roda gitu. Berarti PR-nya masih banyak. Jadi buat lo semua yang nanyain, sabar. Project ini project panjang ya. Betul. Gampang cuy. Nah, berarti Om Bimo tuh sebenarnya spesialis apa sih bengkelnya? Sebenarnya kalau saya sendiri dulu kita di divisi elektrik sebenarnya. Jadi waktu saya di dealer suatu merek mobil, saya itu dikhususkan untuk electrical waktu perubahan zaman dari karbu ke injeksi. Awal-awal 94 95 ada mobil keluar injeksi kan Toyota. Nah, untuk di dealer itu teknisi itu kan belum menguasai electrical. Betul. Nah, saya waktu itu dikhususkan untuk di luar biasa. Berarti kalau misalnya bengkel Om Bimo ini khusus untuk elektrik atau gimana? Engine ya. Sebenarnya dari basic itu saya dikhususkan, tapi untuk dasar saya sendiri adalah di engine. Berarti bengkel Om Bimo ini ketika buka sendiri, itu khusus di mesin. Ya, apa aja nih? Bisa apa aja? Kalau karena kita di satu merek kita pegang Toyota gitu kan. Terus tapi karena saya seperti Mas Uwi juga kita mobil tua, jadi apapun mobil tua, bagaimana caranya kita isi mobil mesin baru gitu. Berarti ibarat kata nih bengkelnya Om Bimo adalah enakin mesin. Iya. Jadi sebenarnya kemarin banyak sih teman-teman yang udah pada swab untuk karena mesinnya terlalu tua. Terus mereka pengen Om kalau ada mesin Celica segala macam ya udah dibeli masukin yang kebetulan mesin itu kan electrical semua dengan EV-nya dengan dengan fitur-fitur electrical itu. Nah, itu kita harus bisa mengcombine tadi atau menggabungkan yang PR-nya itu loh. Itu seperti ini. Ya, seperti ini. Jadi kalau misalnya teman-teman nih pengen swap engine, punya mesin baru, mobilnya tua, Om Bimo bisa ya? Insya Allah bisa. Pasangin Om? Insya Allah bisa. Ini kalau saya sendiri sih proyeknya bikin Corona Absolute tapi RWD. Jadi ya karena mobil sendiri akhirnya nggak kepegang-pegang karena Big Boss sudah datang dengan proyeknya. Om Bimo, jadi di Instagram tuh banyak yang bilang katanya, wah ini ketum mana nih? Wah ini bang gape nih bang orangnya bang, emang tepat di dia nih. Nah emang ketum apa nih Om? Kebetulan saya punya kumpulan Toyota Corona, jadi kita bikin Toyota Corona Indonesia gitu. Jadi, akhirnya Corona se Indonesia itu kita ya hampir semuanya kita kenal. Jadi kita bikin kumpulan komunitas aja sih. Komunitas ya? Iya, komunitas. Nah, berarti bengkelnya tadinya di sini atau di mana nih, Om? Bengkel ada di gedung sebelah. Karena kita lagi direnov dan resikonya itu kan semen dan cat jatuh. Kita nggak mau kan mobil walaupun apapun juga kalau kena cat itu kan susah kita mesin. Makanya kita sementara workshopnya di sini, kantornya di gedung sebelah. Gitu. Tapi jadi kedepannya kalau itu udah jadi ya kita pindah ke sana lagi. Kalau misalnya teman-teman mau ngomongin Om Bimo, teleponnya di berapa ini? Ada, hubungin saja di 0852 90 371 808. Alamatnya di mana, Om? Ada di apartemen Sentra Timur Residen, Jalan Sentra Primer Timur, Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Itu dia. Jadi nih Wi, PR kita tuh ternyata masih panjang. Tapi yang penting mesinnya udah nyala. Jadi terima kasih yang udah nonton Skutomotif kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share konten ini ke teman-teman lo. Sampai jumpa di Skutomotif minggu depan. Salam jempol kejepit semua. Bye. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Sekut cuy. Nggak gampang. Dinyalain bisa nyala kok Bang Pak? Bisa nyalain? Bisa. Wih, coba dong. Coba. Nyalain coba. Kita pengen denger suaranya nih.